Bumi ini tempat segala makhluk hidup tinggal. Banyak kekayaan yang dapat kita manfaatkan dan kita rasakan. Namun, manusia tidak terlepas dari keserakahannya. Banyak dari kita membuang sampah sembarangan. Banyak segala tempat yang dapat kita jumpai, selalu terdapat sampah yang tentunya merusak lingkungan serta udara yang kita hirup. Di Indonesia sendiri, Indonesia menghasilkan sedikit 64 ton sampah di setiap tahunnya, yang menjadikan Indonesia sebagai negara terbesar dengan sampah plastik di mana-mana. Bahkan di keadaan selama pandemi COVID-19 ini, sampah plastik terus meningkat dari biasanya. Pemicu utamanya ialah belanja online yang meningkat dari biasanya. Sebagaimana kita tahu bahwa di saat keadaan COVID-19 ini, disarankan adalah belanja online guna untuk meminimalisirkan penyebaran COVID-19. Sampai kapan Indonesia seperti ini? Kalau terus begini, ini akan terjadi pada Indonesia. Banyak sekali cara untuk mengurangi sampah plastik. Salah satunya adalah melakukan daur ulang. Di saat pandemi, lebih baiknya kita melakukan hal-hal yang bermanfaat. Ya, dari video yang saya buat sebelumnya, kita dapat mengambil sebab dan akibat. Manusia mengotori lingkungan itu sendiri, tapi tak kalah manusia membutuhkan lingkungan itu sendiri. Manusia membutuhkan lingkungan sebagai tempat tinggal mereka. Tempat tinggal nyaman, lingkungan harus bersih. Namun, bila lingkungan kotor, tempat tinggal pun akan menjadi tidak nyaman. Tapi seringkali walaupun sudah tahu lingkungan akan menjadi tidak nyaman, masyarakat tetap saja membuang sampah sembarangan. Hal ini terjadi karena kesadaran lingkungan. Kesadaran lingkungan sendiri bisa memuncul dari hati kita sendiri. Apabila dari hati kita tidak memiliki kesadaran lingkungan, maka sekitar tempat kita sendiri akan menjadi tidak nyaman akibat perilaku dan perlakuan kita terhadap lingkungan itu sendiri. Ada nggak sih cara mudah untuk menanggulangi sampah-sampah yang sudah terlanjur ada di sekitar kita? Sebenarnya banyak cara, tapi berkaitan dengan tema yang saya ambil ini adalah dengan melakukan daur ulang. Kenapa sih harus daur ulang? Karena daur ulang juga dapat melatih otak untuk melakukan kreativitas baru. Tapi tidak sedikit dari kita berpikiran bahwa kenapa harus ribet-ribet melakukan daur ulang apabila tanah bisa menguraikan sampah plastik itu. Nah, bagi teman-teman saya yang tidak mengetahuinya, bahwasannya sampah plastik ini mengandung zat-zat kimia yang sangat sulit teruraikan oleh tanah. Bahkan 5-10 tahun pun sampah plastik sangat sulit untuk teruraikan oleh tanah itu sendiri. Sehingga lingkungan akan menjadi kumuh, kotor, dan bahkan tidak layak untuk ditempati. Tadi
Kenapa sih daur ulang ini dapat melatih kreativitas kita? Nah, bagi teman-teman saya juga yang belum tahu daur ulang itu apa, saya akan menjelaskan di sini bahwasannya daur ulang ini adalah suatu proses yang membuat suatu bahan lama menjadi bahan baru. Contohnya, sampah plastik yang sudah tidak terpakai bisa kita olah menjadi hal-hal baru yang bisa kita pakai. Nah, kenapa juga bisa melatih kreativitas kita? Jadi ketika kita melakukan daur ulang, otak kita akan bekerja membuat ide-ide baru untuk membuat suatu produk atau suatu bentuk dari hal-hal yang ingin kita buat itu. Nah, kayak sampah plastik. Kalau kita mempunyai ide, kita akan membuat dari apa dan ingin menjadi bentuk apa. Seperti dari sampah plastik bisa kita bikin tas berbentuk apa, kotak, bulat, dan yang lain-lainnya. Jadi hal ini dapat membuat kreativitas kita semakin besar. Nah, berikutnya kita akan beralih ke materi selanjutnya. Tapi sebelum kita beralih ke materi selanjutnya, pada materi sebelumnya yang sudah saya jelaskan, kita dapat mengetahui apa itu daur ulang, mengapa daur ulang itu berkaitan dengan kreativitas kita, apa itu contoh-contoh daur ulang, dan mengapa tanah tidak bisa menguraikan sampah-sampah plastik. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang Islam dan lingkungan. Nah, tentunya dua hal ini mempunyai satu teman, yaitu manusia. Mengapa bisa disebut teman? Sebab tiga hal itu sangat penting. Manusia membutuhkan lingkungan, tapi manusia dan lingkungan membutuhkan Islam dan aturan-aturan dalam Islam untuk melakukan segala urusan yang manusia dan lingkungan itu butuhkan. Jadi secara tidak langsung ketiga hal ini sangat berkaitan. Tiga hal itu terdapat satu aturan yang akan saya jelaskan dalam sebuah video berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fi bari wal bahri bima kasabat aidin nasi liyuziqahum baqda lazi amillula lahum yarji'un. Sadaqallahul azim.